Sebuah ruko di Kabupaten Nagan Raya Aceh ludes dilahap si jago merah. Kobaran api yang terus membesar membuat warga dan petugas tidak bisa berbuat banyak. Akibatnya seluruh isi bangunan termasuk 2 sepeda motor milik warga ludes terbakar. Api baru bisa dipadamkan setelah 2 jam dengan mendatangkan 4 unit mobil pemadam kebakaran. Korban ini lagi mengisi bensin dari jerigen ke motor, di situ terpercik api. Kemudian korban berusaha menarik satu jerigen bensin lagi dari dalam keluar dengan tujuan agar tidak melebar ke dalam. Tapi ternyata bensinnya tumpah kembali, api membara. Selain membakar ruko beserta barang dagangan dan sepeda motor, 3 orang pemilik rumah juga dikabarkan mengalami luka bakar. Usai memicu polemik pernyataan berbahasa Sunda, politikus PDI Perjuangan Arteria Dahlan dilaporkan ke Polda Jawa Barat. Sementara itu Arteria Dahlan meminta maaf kepada seluruh masyarakat Sunda atas perkataannya yang kurang berkenan. Majelis Adat Sunda bersama perwakilan adat Minang dan sejumlah komunitas adat Kesundaan melaporkan anggota Komisi 3 DPR fraksi PDI Perjuangan, Arteria Dahlan, ke Polda Jawa Barat. Arteria dilaporkan terkait pernyataannya yang menyinggung Jaksa Agung agar memecat seorang kepala Kejaksaan Tinggi karena berbahasa Sunda dalam rapat di DPR. Pernyataan itu dinilai menyakiti perasaan masyarakat Sunda. Yang bersangkutan menantang, seolah-olah kesannya menantang. Dengan silakan membawa ke BKD lah, jalur hukum dan lain sebagainya. Artinya ini terus berlanjut ya Kang? Oh, akan terus berlanjut sampai yang bersangkutan sadar bahwa yang dilakukan itu salah. Tidak hanya dilaporkan Majelis Adat Sunda, petinggi Sunda Empire Ki Ageng Rangga Sasana mendatangi gedung DPR untuk melabrak Arteria. Satu ke Bhinneka Tunggal Ika, artinya bahwa dia melanggar tata sila ketiga Persatuan Indonesia. Untuk itu Lot datang untuk mengelabrak dia. Kaitannya persoalannya sebagai wakil rakyat, tentunya Lot akan mengingatkan bukan hanya dia, wakil rakyat Pak Arteria tadi, tapi juga wakil-wakil yang lain. Sebaiknya menyampaikan pada proses peradaannya dengan sopan santun. Sementara itu, Arteria Dahlan meminta maaf kepada seluruh masyarakat Sunda atas perkataannya yang kurang berkenan. Arteria pun mengaku telah dimintai klarifikasi oleh DPP dan fraksi PDI Perjuangan. Intinya saya mohon maaf dan kemudian pernyataan atau pertanyaan yang mungkin membuat gaduh ini murni dari saya pribadi selaku anggota DPR RI dalam menjalankan tugas-tugas pengawasan. Dalam klarifikasinya, Arteria juga berjanji akan lebih efektif dalam berkomunikasi. Bak kata pepatah, mulutmu harimaumu. Membahas masalah ini kami sudah terhubung dengan Bapak Imam Nur Aryo, pakar komunikasi Kwee Kian Gi School of Business. Selamat malam Pak Imam. Selamat malam Mbak Anissa. Baik, Pak Imam sebagai seorang politisi, seharusnya jika memang ingin menegur seseorang yang berbahasa daerah itu seharusnya bahasanya seperti apa, Pak Imam? Oke, baik Mbak Anissa, terima kasih ya. Sebagai seorang pejabat publik, sebaiknya dia memiliki rasa empati terhadap rakyat yang diwakili. Terutama kita ini kan masyarakat yang multikultural ya, di mana kita ini berbagai macam budaya, adat istiadat. Tentunya kita harus memahami bahwa kita ini sebagai wakil daripada rakyat yang lintas kultur ya, kita harus mempunyai sikap tasamu atau toleransi yang cukup tinggi. Jadi harus bisa memahami bagaimana kita menempatkan diri kita sebagai orang yang katakanlah punya budaya berbeda gitu ya, dengan suku yang berbeda dengan suku yang lain. Tentunya hal ini perlu ada rasa yang namanya menahan diri dari seorang pejabat publik untuk tidak menyentuh pada area-area yang sifatnya sudah menyakiti perasaan dari lintas suku. Jadi itu, kemudian kurangi yang namanya sikap jumawa, bahwa sebetulnya seorang pejabat publik adalah dia adalah pelayan daripada masyarakat tentunya. Nah, jadi kalau namanya pelayan masyarakat ya posisikanlah dia sebagai seorang yang dapat melayani masyarakat, dan tentunya dia harus mempunyai rasa empati tentunya kepada masyarakat yang memang majemuk yang kita miliki di bangsa ini.
Begitu Mbak Anissa. Baik, Pak Imam, pernyataan dari Arteria Dahlan dinilai mengecilkan atau mendiskreditkan satu suku atau dalam hal ini adalah suku Sunda. Anda setuju, Pak Imam? Ya, tentunya saya rasa betul ya, karena pernyataan itu sudah mulai kepada sikap yang tendensius, karena dia mengatakan, kalau tidak salah saya lihat di media adalah kata memecat gitu ya. Kenapa sampai kepada hal ini digiring pada hal yang kriminal gitu? Bukankah sebetulnya sebagai seorang pejabat publik dia bisa mengatakan cukup alangkah baiknya atau alangkah indahnya apabila kita misalnya bisa berbahasa dengan bahasa yang kita pahami, yaitu dengan bahasa kebangsaan, tanpa mengurangi rasa hormat tentunya dengan suku yang lain. Itu adalah sesuatu yang lebih baik daripada mengatakan pecat saja gitu. KJT yang berbahasa Sunda ini akan sangat menyakiti. Coba misalnya hal itu dibalik gitu ya. Misalnya katakanlah, mohon maaf ini ya, disclaimer, misalnya Bang Arteria dari suku tertentu dan kemudian diperlakukan seperti itu. Nah, itu bagaimana rasanya begitu ya? Ya, saya sendiri juga sebagai dari orang yang berasal dari etnis tertentu dan saya hidup juga di Kota Bandung di lingkungan orang Sunda, tentunya paham begitu ya bagaimana rasanya sakit hati walaupun itu tidak tertuju kepada kita tetapi tertuju pada orang lain, tetapi itu menyangkut suku dan etnis kita gitu. Nah, itulah perlu yang dinamakan sikap harus ada rasa toleransi berbasiskan pemahaman kita terhadap lintas kultur yang ada di bangsa ini. Baik, begitu Mbak Anissa. Pak Imam, kalau Anda melihat pernyataan dari Arteria Dahlan, pola komunikasi seperti apa yang dimiliki oleh Arteria Dahlan? Iya, tentunya saya tidak mengatakan ini kebanyakan ya, tetapi hanya beberapa oknum saya katakan. Jadi ada yang merasa bahwa sebagai seorang pejabat publik itu terkesan dalam persepsi kami itu beliau adalah mewakili kami, tetapi sikap itu lebih cenderung seperti jumawa gitu, karena dia adalah seorang pejabat publik, bukan dipersepsikan sebagai pelayan publik begitu. Jadi seharusnya ada berlatih bagaimana seorang pejabat publik itu berkomunikasi dengan masyarakat itu tentunya dengan keterampilan-keterampilan tertentu. Baik. Dalam hal ini adalah pemahaman tentang perbedaan-perbedaan. Kita di sini bukan bangsa yang satu suku, tetapi kita ini kan majemuk begitu ya. Baik. Terima kasih Pak Imam Nur Ayo, pengamat komunikasi, telah bergabung bersama kami di Newsroom. Pemirsa, sering nggak jadi lokasi tawuran, emak-emak melampiaskan emosinya ke polisi. Kami akan hadirkan informasinya usai jeda.